Doa Bapa kami, tapi perbedaan karena itu diucapkan dalam situasi yang berbeda. Ya, ketika ia berhenti berdoa, ya tadi dianya sendiri yang sedang berdoa. Ya. Yesus hidupnya selalu dipenuhi dengan doa. Dan itu caranya sebagai manusia, dia selalu kontak dan berhubungan dengan Bapanya yang di surga. Shalom Aleichem Masia. Pelajaran kali ini akan kita ambil dari Lukas pasal 11 ayatnya 1 sampai yang ke-10. Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan." Terima kasih. Ke egeneto ento ine afton entopo tini prosefkomenon os evapsato afton evapsato ipen tiston matiten afton prosafton. Dan terjadilah pada suatu hari ketika Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi ini beda dengan doa yang dilakukan di dalam Matius 6. Kalau di Matius 6 itu memang dia sedang di atas gunung. Oleh karena itu nanti doanya kedengarannya beda. Doa Bapa kami, tapi perbedaan karena itu diucapkan dalam situasi yang berbeda. Ya. Ketika ia berhenti berdoa, ya tadi dianya sendiri yang sedang berdoa. Ya. Yesus hidupnya selalu dipenuhi dengan doa. Dan itu caranya sebagai manusia, dia selalu kontak dan berhubungan dengan Bapanya yang di surga. Doa adalah cara untuk mengadakan komunikasi dengan Bapa. Ya. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya. Nah, kita nggak tahu seorang ini siapa, tidak dijelaskan. Ya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Kelihatannya Yohanes juga mengajar doa kepada murid-muridnya. Maka murid Yesus juga minta diajar tentang doa itu. Karena Yesus mengajarkan doa, karena dia sendiri adalah orang yang berdoa. Dia tidak hanya teori, mengajarkan teori tentang doa, dia mengalami doa itu. Ya. Dia melakukan doa itu. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ada suatu aliran, saudara, yang mengatakan bahwa doa Bapa kami ini tidak relevan lagi untuk orang Kristen zaman sekarang, katanya. Karena ini termasuk doa perjanjian lama, katanya. Dan doa ini tidak diucapkan dalam nama Yesus. Berarti ini bukan doa Kristen. Karena Yesus belum disalibkan. Saya tidak tahu aliran ini apa, karena ini ditanyakan oleh orang yang mendengar aliran itu. Akhirnya saya jawab di YouTube waktu itu tentang doa Bapa kami. Apakah doa Kristen itu harus ada ucapan di dalam nama Yesus kami berdoa? Harus begitu. Untuk itu bisa dikatakan bahwa doa ini bertumbukan pada Yesus. Mari kita lihat salah satu contoh doa yang dilakukan oleh Gereja Purba dalam Kisah Rasul 4. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi." Sampai 28. Untuk melaksanakan 20 sampai 30 lah. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan lakukanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan tidak ada kata-kata diakhiri di dalam nama Yesus kami berdoa, tidak ada. Itu hanya mengucapkan doa yang dibutuhkan pada waktu itu. Kalau gitu apa itu bertentangan dengan yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 23-24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Ayat 26. Supaya penuhlah sukacitamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Di sini ada kata-kata Yesus berdoa dalam namanya. Artinya apa? Apakah artinya hanya setiap doa itu harus di dalam nama Yesus kami berdoa? Dan kalau tidak ada kata-kata itu, maka itu doa bukan doa Kristen. Ini cara pendekatan yang bersifat legalistik. Karena kita melihat contoh-contoh dalam perjanjian baru, para rasul berdoa tidak selalu kata-kata mengucap kata di dalam nama Yesus kami berdoa. Kalau gitu apa maksudnya? Ketika Yesus mengatakan berdoalah dalam namaku. Berdoa dalam nama Yesus artinya tumpuan di dalam kita memohon kepada Tuhan itu adalah keyakinan kepada Yesus. Didasarkan atas karya Yesus. Ditumpukan atas pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas salib, sehingga kita bisa diterima oleh Allah. Diucapkan dengan bunyi dalam nama Yesus di dalam kami berdoa atau tidak, sejauh niat kita adalah niat yang itu, kita berdoanya niatnya bertumpukan pada Yesus, itulah doa Kristen. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa kalau doa tidak di dalam nama Yesus secara demikian, maka itu bukan doa Kristen dan itu tidak relevan. Ini ajaran pemahaman yang terlalu dangkal ya, terlalu legalistik, yang tidak mengerti makna yang lebih dalam lagi dari arti di dalam nama Yesus itu. Bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi niat batin juga, bahwa kita mendatangi Allah
akibat iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada Lukas pasal 11 ini, kita kembali ke sana. Lukas pasalnya yang ke-11. Jawab Yesus pada mereka, ayat 2, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa. Murid Yesus berkenan menyebut Allah itu Bapa, jikalau mereka adalah anaknya. Kalau bukan anaknya, tidak mungkin menyebut Allah itu Bapa. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada Allah disebut Bapa, itu tidak ada ceritanya. Sebab Islam tidak mengajarkan manusia yang percaya pada Muhammad itu adalah anak-anak Allah. Hanya mereka yang percaya bahwa dirinya diangkat dalam Yesus menjadi anak-anak Allah, itu yang berhak menyebut Allah itu sebagai Bapa. Bahwa di sini Yesus mengatakan doa dengan menyatakan bahwa doa itu harus diucap dengan Bapa, menunjukkan ini adalah orang-orang yang beriman. Sebab kita menjadi anak Allah adalah karena kita beriman kepada Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya menjadi anak Allah, sehingga berhak menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Oleh karena itu dikatakan juga di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah itu kan, kita berhak menyebut Allah itu sebagai Abba, sebagai Bapa, hanya kalau kita menjadi anak. Dengan iman kepada Yesus dan roh yang tinggal di dalam kita. Tanpa itu, kita tidak bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Dan kita tidak dapat menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Sebab menjadi anak Allah adalah akibat diangkat oleh penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa, mulai membuat doanya dengan Bapa, itu menunjukkan ini doanya orang percaya. Sebab orang yang tidak percaya tidak akan menyebut Allah itu Bapa. Menunjukkan ini doanya orang yang beriman kepada Kristus. Bagaimana mungkin doa yang semacam ini dianggap tidak relevan dan bukan Kristen? Kita tidak mungkin menyebut Allah sebagai Bapa tanpa percaya Yesus sebagai anak Allah, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ya. Terus, dikuduskanlah namamu. Artinya apa dikuduskan ini? Bukankah Allah sudah kudus? Ya. Bukan saja dia sudah kudus, dia maha kudus. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nama Allah dikuduskan artinya, kata kudus itu bahasa Ibraninya kodesh. Bahasa Yunaninya hagios. Hagios dalam arti terpisah dari hal-hal yang lain. Beda sama sekali dari hal-hal yang lain. Jadi menguduskan nama Allah artinya menjadikan Allah itu unik bagi hidup kita, yang dibedakan dari segala macam apapun yang lain yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dan juga menguduskan Allah di dalam hidup kita adalah dengan kita menghidupi kekudusan itu dalam diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi kudus sebagaimana Allah itu kudus. Jadi bukan hanya sekedar bunyi ya, dikuduskan namamu. Lalu datanglah kerajaan. Kerajaan Allah datang jikalau kuasa Allah mendatangi hidup kita, jikalau kuasa-kuasa kejahatan sudah dikalahkan di dalam diri kita. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika setan-setan itu diusir dari diri kita oleh kuasa roh Allah, sehingga roh itu diam di dalam kita, disitulah datangnya kerajaan Allah itu.
Makanya jika kalau mengharapkan kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita, maka kekudusan Allah itu harus merupakan suatu realita dalam hidup kita. Tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah, dan tanpa melihat Allah, tak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan itu. Ibrani pasal 12 ayat 14. Doa adalah cara untuk mengadakan komunikasi dengan Bapa. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, kekudusan itu akan terjadi dalam diri kita jika yang najis hilang, perlawan padanya atas yang najis di dalam diri kita. Sebab kudus artinya bebas dari kenajisan. Nah, kenajisan itu apa? Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah yang menajiskan kita. Oleh karena itu kita diberitakan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian sempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya. Pencemaran jasmani adalah dosa-dosa yang kita lakukan dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan hidung kita, dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan alat kelamin kita. Semua ini yang kita kalau kita selewengkan, kita berada dalam kenajisan dan itu harus disucikan. Dalam arti semua hawa nafsunya harus disalibkan, semua hawa nafsunya yang ada dalam tubuh itu harus dimatikan. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenyajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Juga kita baca dalam Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah cara untuk menyucikan diri dari pencemaran jasmani, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan dengan alat-alat jasmani kita, dan rohani, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan melalui pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita. Contohnya apa? Ragu-ragu, kejahatan, dengki, yang macam semua yang timbul dari pikiran. Gosip, bicarakan orang lain, semuanya ini harus disingkirkan dari dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita memang harus mengelola batin kita, sehingga kekudusannya Allah itu datang di dalam kita yang berwujud kehidupan yang kudus, dan disitulah nanti kerajaan Allah itu datang. Disitulah kerajaan Allah itu kita alami, karena kehadiran Allah di dalam diri kita melalui kekudusan ini. Ya. Ayat 3 saya baca dalam bahasa aslinya. Ton arton imon ton epiusion. Vidu imin to kaf imeran. Roti kami yang hakiki berikan pada kami setiap hari. Apa itu roti yang hakiki? Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Makanan. Ya, ini lebih dicocokkan dengan situasi di Indonesia. Orang Yahudi kan makanan utamanya roti, bukan nasi kan?
Kalau kita roti itu kan hanya untuk jajanan kan. Jadi kalau diterjemahkan roti loh, kok udah makan nasi? Maka diterjemahkan sebagai makanan. Nah, roti yang hakiki sebenarnya itu para bapak gereja mengajarkan, ya, bukan saja sekedar rezeki jasmani. Roti hakiki adalah roti yang membawa kita kepada hidup kekal. Dan itulah perjamuan kudus. Apa kaitannya kerajaan Allah dengan perjamuan kudus? Di dalam perjamuan kudus, kita itu menyatu dengan Kristus, dan Kristus dengan kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Berarti perjamuan kudus itu sangat penting sekali, karena itu sarana penyatuan kita dengan Kristus, dan Kristus dengan kita. Sarana panunggalan kita dengan Kristus, dan Kristus dengan kita. Oleh karena itu perjamuan kudus bukan hanya sekedar lambang, upacara yang melambangkan sesuatu, tidak. Itu misteri yang membawa rahmat penyatuan kita dengan Kristus. Kita baca juga dari 1 Korintus pasal 6, pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur? Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur. Nah, kata ucapan syukur itu bahasa Yunaninya Evcharisto, mengucapkan syukur, terima kasih. Sehingga perjamuan kudus sering disebut sebagai Evkaristia, pengucapan syukur atau Ekaristi, dari kata Evcharisto, berterima kasih, ya, pengucapan syukur. Ya. Jadi bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah. Nah, ternyata anggur yang kita minum dalam perjamuan kudus itu adalah menyatu dengan darah Kristus. Artinya menyatu dengan dampak daripada kurban Kristus di atas salib, di mana darahnya itu tercurah. Dan terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Persekutuan dengan tubuh Kristus artinya tubuh Kristus yang sekarang sudah naik ke surga, yang sudah dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah itu. Sehingga melalui perjamuan kudus itu, bukan saja kita menyatu dengan dampak penebusannya, tetapi nanti menyatu dalam dampak kemuliaannya. Oleh karena itu orang mengatakan, oh kompai percaya itu tubuh dan darah Kristus itu kanibal. Orang itu pikirannya pikiran duniawi. Dan tidak mengerti artinya tubuh sakramental Kristus. Yang dimaksud daging dan darah di sini adalah daging sakramental yang mengkaitkan kita dengan tubuh Kristus yang mulia yang sekarang kita baca Filipi 3, 20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang... Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus sekarang di surga memiliki tubuh yang mulia. Di dalam perjamuan kudus, secara misteri oleh kuasa Roh Kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh yang mulia itu. Dan di dalam perjamuan kudus, dalam minum anggur yang ada dalam cawan, kita dipersekutukan dengan darah Kristus yang melaluinya kita ditebus. Sehingga kita menerima pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oleh darahnya kita menoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Makanya Kristus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa. Karena ini terkait dengan penebusan itu. Oleh darahnya yang tercurah. Terkait dengan karya korbannya di atas salib. Kita mengalami korban salib Kristus itu, mengalami penebusannya itu, melalui ikut serta dalam sakramen. Jadi sakramen jangan direndahkan. Itu sarana di mana kita menyatu dengan Kristus, dan sarana di mana kita mengalami pengudusan. Oleh karena itu, Bapak Gereja Ignatius, Episkop Agung Antiokhia yang ketiga, pengganti dari Rasul Petrus. Jadi Petrus sesudah di Yerusalem, dia pindah ke Antiokhia.
Yerusalem dipimpin oleh Yakobus. Selama 7 tahun dia menjadi pimpinan gereja Antiokhia. Lalu Petrus diganti oleh Evodius. Evodius digantikan oleh Ignatius. Ignatius ini yang mengatakan bahwa perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus adalah obat ketakbinasaan. Oleh karena itu tidak mungkin ini hanya sekedar lambang. Kita tidak percaya itu. Tapi ada misteri di dalamnya, yang terkandung di dalamnya, di mana keikutsertaan kita di dalam tubuh dan darah Kristus, kita menyatu dengan Kristus itu. Itulah roti yang hakiki itu. Dan itu harus menjadi kerinduan setiap orang Kristen, terutama orang Kristen Ortodoks. Kalau kita datang ke gereja setiap minggu kan harus mulai ambil perjamuan kudus. Kita datang bukan untuk mendengar orang khotbah atau orang ceramah, enggak. Kita datang untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Apalagi kalau khotbahnya isinya motivasi-motivasi yang tidak membawa pemahaman apapun tentang Injil. Akhirnya kosong, enggak ada apa-apanya, gitu loh. Ya. Berikanlah kami roti kami yang hakiki setiap hari. Oleh karena itu di dalam gereja purba, perjamuan kudus itu dilakukan setiap hari. Bukan hanya sekali seminggu kalau dalam gereja Ortodoks. Atau kalau dalam gereja-gereja Protestan ada yang ada sekali 3 bulan atau sekali sebulan. Enggak, kalau dulu setiap bertemu itu adalah untuk ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Nah, sekarang masih dilakukan di biara-biara. Di biara-biara itu setiap ibadah ya perjamuan kudus. Karena itu adalah sarana penyatuan kita dengan Kristus. Ya. Terus ayat yang ke-4. Keafesimin tas amartias imun. Dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Nah ini lagi, karena ada teologi hipergrace yang mengatakan bahwa Kristus Allah itu sekarang kita melihat dalam Kristus, bukan melihat dosa-dosa kita, maka kita tidak perlu minta ampun lagi katanya. Dan karena kita tidak perlu minta ampun lagi, maka karena doa ini ada minta ampun, berarti itu bukan doa Kristen. Ajaran ini memutarbalikkan firman. Iya, memang Kristus itu, Allah melihat kita dalam Kristus. Karena Kristus sebagai firman Allah yang tadinya tidak punya tubuh, turun ke bumi mengambil tubuh yang berasal dari parfumnya Bunda Maria. Diciptakan menjadi manusia. Lalu dipakai tubuh ini lahir menjadi manusia. Oleh karena itu kemanusiaan yang dipakai Yesus, yang dikenakan firman ketika menjadi manusia ini, bukan hanya kemanusiaan dari seorang laki-laki Yahudi anaknya Maria namanya Yesus, bukan. Itu merupakan rangkuman dari seluruh kemanusiaan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kemanusiaan Yesus terjadi bagi kita semua. Ketika Yesus mati, maka kemanusiaan kita mati mengalahkan dosa itu. Coba kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bagaimana satu orang bisa mati untuk semua orang? Sebab kemanusiaan dari satu orang itu adalah merupakan rangkuman dari seluruh kemanusiaan kita. Sehingga ketika Yesus disalib, yang disalib bukan hanya anak Maria saja, yang disalib adalah kemanusiaan kita. Dan dalam penyaliban itu, dia mengalahkan ketidaktaatan yang adalah intinya dosa, karena dalam salib itu dia melakukan ketaatan, sehingga ketidaktaatan dikalahkan, berarti dosa dikalahkan di dalam diri kemanusiaannya. Betul. Di dalam diri kemanusiaannya itu Yesus tidak ada dosa sama sekali. Dan kalau kita berlindung atau menyatu dengan kemanusiaannya, kita terhisap di dalam kebenarannya, di dalam ketiadaan dosa dan kemenangannya atas dosa. Sejauh kita menyatu dengan Dia,
Masalahnya, apakah kita selalu menyatu? Apakah kita selalu sadar untuk tetap menyatu dengan Kristus? Sering kita tidak. Nah, di situ kita jatuh. Dan gitu bisa berbuat dosa. Maka diingatkan, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, berarti orang masih bisa jatuh kan? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena kemungkinan jatuh ke dalam dosa itulah, maka pengampunan dosa, pengakuan dosa itu syarat yang tidak bisa ditinggalkan. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, hidup dalam terang itu gimana? Hidup dalam terang itu hidup dalam keberadaan di mana tidak ada sesuatu yang gelap dalam diri kita. Yang terang itu gimana? Kita baca Efesus 5 ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, perbuatan kegelapan itu yang gimana? Yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, ini definisinya. Perbuatan kegelapan adalah perbuatan yang kita lakukan kalau kita tahu, diketahui orang atau didengar orang, kita malu. Perbuatan kegelapan adalah perbuatan yang kita hanya ingin lakukan kalau orang tidak tahu. Di dalam kegelapan kita simpan dalam hati.